mana dia sempat merasa dirinya gagal, terus dia akhirnya merasa dirinya sudah menerima. Itu kayak 5 stage of grief sih. Kata yang mengena bagiku itu aku aku itu selalu suka dengan apa yang kamu kerjakan gitu, apa yang kamu lakukan. Nggak ada ya, saya nggak penyakitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Kali ini dalam podcast ini podcast apa? Podcast santai ya. Podcast GT santai. Kita akan ngobrol santai mengenai game Before Your Eyes. Ya, game ini sebenarnya terkenal sekali gitu. Dimainkan oleh banyak konten kreator dari luar sana seperti Winda Basudara, Moist Critical dan Budidi. Maksud saya ya, PewDiePie. Dan itu mendapatkan respon yang sangat positif. Mereka juga sempat menangis gitu ketika memainkan game ini. Kita bersama teman-teman kita di sini, apakah respon mereka bagaimana mengenai game yang baru saja mereka mainkan, termasuk saya juga baru main tadi. Dan menurut saya itu game bagus dan sangat-sangat menyentuh hati gitu. Dan hampir nangis gitu. Ya, kali ini saya akan menanyai teman-teman saya mengenai game ini dan ingin teman saya ini memberikan opini mereka, opini pribadi dan jujur mereka mengenai game ini Before Your Eyes. Apakah game ini bagus atau jelek? Oke, dengan Mas Kevin. Nah, sebut aja Kevin. Oke, dengan dan juga teman saya satu ini. Perkenalkan, nama saya Viruls. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama saya mengenai game ini, yaitu apa first impression Anda mengenai game ini gitu? Mungkin Virul dulu. Oke, Mas Virul. Oke ya, buat fiturnya lumayan aneh. First impression. Buat fiturnya lumayan aneh. Jadi first impression saya perih, mata saya perih, tolong. Mata saya perih dan membuat mengantuk, sumpah. Sampai ya gimana ya, storynya gitu-gitu aja sih. Storynya linear, dengerin orang yapping di samping gitu. Ya oke lah, tapi pas habis sakit itu sih lumayan menarik. Aku fokusnya ke situ. Yang pas dia sudah jalani hidupnya, ninggalin piano dan juga mulai gambar gitu loh, sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu. Ya oke lah, first impressionnya perih, tolong. Kalau dari saya mungkin kurang lebih seperti Mas Cyril ya. Saya menemukan gamenya sangat unik sekali mekanismenya. Dari yang kelip-kelipin mata itu, jujur saya tidak memakai fitur itu. Saya matikan fiturnya dan saya jadi pakai klik mouse kiri. Tapi ya kurang lebih sama gameplaynya. Mungkin karena saya kebiasaan main game open world kayak Borderlands 3, Borderlands 2, Rage 2 gitu ya. Mungkin karena aku sering main open world yang sandbox banget dan FPS. Jadi aku kaget banget ngelihat fitur kedipin mata. Game pakai webcam. Apaan coba? Oke, lanjut. Gila. Jadi itu kayak experience tersendiri gitu. Ada game yang benar-benar unik, yang dimana kita itu interaksinya pakai kedip mata gitu. Aku juga kaget gitu sebenarnya. Ya itu sebagai inovasi baru sih dalam dunia game gitu kan. Selain itu apa ya? Menurut kamu tentang visual dan audio dalam game ini tuh bagaimana menurut kamu? Mas Kevin dulu aja. Dari aku sendiri, menurut aku visualnya dia tipikal yang sangat simple ya, low poly banget. Low poly, tapi dari low poly itu mereka nggak menunjukkan kalau dari visual yang low poly itu menunjukkan cerita yang simple. Ternyata ceritanya cukup abstrak dan juga cukup kuat, yang membuat low poly visualnya sendiri itu apa ya, kayak kesan tersendiri yang benar-benar mengkuatkan gamenya itu. Storynya aku bisa bilang kuat banget sih, dan apa cara mereka storytellingnya dengan kita kedip, dengan kita lanjut ke berbagai timeline itu menurut saya sangat indah. Cara mereka penyampaiannya sangat indah ya. Oke, itu setuju banget sih. Tapi
Aku jujur aja ya suka sama grafiknya. Low poly-nya itu mantep, pemilihan warnanya tepat, terus value-nya dapet, apa itu shadow-nya dapet. Ya menurutku warnanya itu bagus banget sebagai low poly. Aku enak sih, enak lihat di mata gitu. Tapi terlalu terang, sumpah. Warnanya terlalu ngejreng, juga ada fitur yang kadang-kadang nggak boleh kedip itu. Oh perih sumpah, tolong. Emang seperti itu. Ya lumayan perih buat kalau apalagi kalau cahaya laptopnya itu dinaikin gitu. Aku tipe-tipe orang yang apa ya nggak bisa nahan kedip lama-lama sih, gitu aja. Kalau itu kan tadi kan visual kan. Kalau menurut kamu sound design dan audio dari game ini tuh bagaimana? Apakah tepat atau ada yang kurang gitu? Oke, sound design dan audio ya itu dua hal yang sama ya. Itu menurutku bagus. Soal musiknya, pemilihan ketegangannya. Soalnya habis itu menuju art yang aslinya, menuju dia yang sakit kembali itu benar-benar lagunya berubah, ritmenya jadi sedikit tegang dan itu sih menarik sih perubahannya. Di pertama yang awalnya sedikit soundnya itu sedikit banget, cuma ada piano, ya nggak ada soundnya, cuma dikasih suara pianonya ibunya itu di kamar mandi ada suara ibunya main piano di luar, terus pas main itu ada gitu aja, sama dering telepon gitu-gitu doang sih. Tapi yang paling terkenang yaitu yang pas kembali ke kondisi sakit, soundnya benar-benar berubah, jadi tegang, jadi ya mencekam gitu aja. Oke, aku setuju sih sama Mas Firul. Aku ada tambahan aja. Menurut aku soundnya tuh imersif banget ya. Mungkin karena ini game story yang view-nya itu kita kontrol sendiri. Mata kan kita bisa yang kontrol sendiri kan. Jadi emang berasa kalau kita itu berada di ruangan itu, kanan kita ada ibu kita bicara, kiri kita ternyata ada telepon, atau kita lagi minum srup-srup. Ya benar-benar kita berasa ada di ruangan itu dengan imersif ya. Aku bisa bilang imersif. Kita juga bisa mendengarkan suara-suara yang nggak ada, maksudnya secara visual itu dia nggak terlihat, tapi secara audio dia tuh terdengar dan kita bisa dapat storytelling yang lebih dari situ. Nggak cuma kita melihat situasi dengan mata, tapi kita mendengar situasi dengan telinga. Oke, kita akan membahas yang unik itu dari game ini. Maksudnya selling point dari game ini yaitu story. Menurut kamu story dari game ini itu bagaimana? Apakah menarik, bagus, dan juga dibandingkan dengan game lain yang pernah kita mainkan itu, Florence. Oke, siapa dulu? Mas Kevin dulu. Kita pakai sistem silang aja. Silang, oke deh. Kalau dari aku sendiri, kalau kita bandingkan dengan Florence ya, Florence itu ceritanya sendiri tentang bagaimana seseorang itu dapat berubah digerakkan tentang sesuatu, dan bagaimana sesuatu yang membuat seseorang berubah itu bisa membuat seseorang itu berubah lagi, tapi namun ke arah negatifnya. Yang ya kita bisa melihat Florence itu sangat naik turun ya, tapi ya alhamdulillah naik terus. Kalau aku lihat dari sisi Before Your Eyes ini, kita bisa mengikuti story-nya itu sebagai perkembangan. Aku ngelihat banget diriku sebagai anak kecil, aku ngeliat banget diriku sebagai anak yang berkembang, dan aku melihat diriku sebagai orang yang sudah dewasa menghadapi kehidupanku seperti contohnya beberapa scene itu ada yang ngomong sama ayah, ditelepon ibunya. Masuk spoiler itu? Ya dikit lah, los ya. Oke, kita kasih disclaimer. Ditelepon ibunya aja, ditelepon ibunya ya. Itu relatable banget, kita itu sibuk banget, yang dimana itu aku bisa ngerasain posisi kita sebagai karakter itu ya apa. Dan menurut aku dia mempunyai twist ya, yang dimana aku sendiri kaget. Aku cukup kaget. Aku nggak mau spoiler tapi ya. Itu benar-benar yang aku mind blown. Aku sempat diem, benar-benar pas gameplay aku diem. Kok gini? Ternyata masih bersambung dengan cerita yang sebelumnya, namun dengan sedikit twist dan perubahan aja. Oke, Mas Bro. Oke, buat cerita ya. Ini ceritanya lebih nyata, lebih normal gitu daripada Florence. Florence kayak imajinatif sekali. Yang hidup, aku bakal bahagia kayak gini-gini. Enggak.
Di sini kita ditunjukkan kenyataan. Aku sebenarnya ketebak sih tweetsnya itu. Ya aneh aja, ada beberapa puzzle yang hilang tiba-tiba. Yang alur ceritanya kayak loh, kok tiba-tiba sampai sini, kok tiba-tiba terputus, kok tiba-tiba ada yang hilang gitu. Ya nantiin aja udah, pasti ada puzzle-puzzle yang hilang nanti di pertengahan cerita. Dan juga cerita ini saya sangat, ya apa ya, nggak kayak Florence yang berakhir indah gitu. Ini cerita yang berakhir menakjubkan gitu. Berakhir tragis ya. Ya, tragis. Ya, ya. Malah menurutku nggak tragis sih, lebih ke arah happy ending, tapi cuma dalam artian sedih gitu, maksudnya nggak itu, maksudnya ya gimana ya, game ini tuh happy ending karena kita ditunjukkan kalau ekspresi dari tokoh utama kita itu kayak senang gitu, tersenyum. Tapi bukannya dia itu nulis ya di akhir, aku ini orang yang nggak berguna gitu, aku menyesal hidup dengan tidak berguna, kenapa aku nggak bisa ngelawan gitu. Enggak, sebenarnya itu kayak penyesalannya, cuma penyesalannya, tetapi itu dia bisa melepaskannya gitu sebelum dia meninggal. Jadi ketika lanjut. Maaf ya teman-teman, Oh ya. Oke, kita bagi teman-teman yang belum memainkan game ini, kita ingin ngasih spoiler warning terlebih dahulu, walaupun ada beberapa yang udah spoil. Dalam beberapa sesi ini kita itu akan bicara kebanyakan mengandung spoiler, ya resiko spoiler. Bagi teman-teman yang merasa oke sama spoiler, bisa melanjutkan pembicaraan kita ini, atau yang belum teman-teman yang merasa ingin tahu storynya tanpa kegagus dengan spoiler, teman-teman bisa memainkan game ini. Anda bisa mendownloadnya di GOG atau Steam. Oke, link ada di bawah ini. Ya, pokoknya link ada di komentar. Baik, bagi teman-teman yang ingin skip spoiler kita, teman-teman bisa skip saja ke sesi berikutnya sampai ke overall rating di menit pokoknya di deskripsi. Iya. Oke, apa udah sampai mana tadi? Sampai mati. Oh ya, mati. Ya, sebenarnya di saat mati itu gimana ya? Saat dia mati, dia itu tersenyum. Itu maknanya dia itu udah merelakan semuanya gitu, maksudnya udah move on. Apalagi yang diceritain ibunya itu, dia itu udah kayak ya udah bahagia sebenarnya. Dia udah siap mati. Apalagi kan sebelum dia mati, dia itu udah kayak dia itu ibunya udah mulai nulis musik lagi, terus ada temennya Chloe itu kayak confess ke itunya, itu udah nandain kalau MC itu sebenarnya udah senang gitu. Dan menurutku cerita ini itu bagus sekali, yang menggunakan alur maju mundur dan tidak selinear Florence, karena personally Florence sama Before Your Eyes penulisannya itu lebih bagus ini. Ya. Ada lagi? Enggak sih. Tambahan. Saya ada tambahan tentang itu ya, di mana akhir MC itu ternyata jatuh sakit. Menurut saya suka konsepnya di mana dia sempat merasa dirinya gagal, terus dia akhirnya merasa dirinya sudah menerima. Itu kayak 5 stage of grief sih. Menurut saya itu dapat banget. Nah, 5 stage of grief di mana setelah anger ada acceptance. Yang di mana dia akhirnya ya mau gimana lagi, kalau diriku emang udah nggak bisa melakukan kegiatan seperti normal dan aku emang nggak bisa sembuh, dia bisa mungkin menghidupkan apa yang bisa dia hidupkan, dia menghidupkan lingkungan sekitarnya. Ya dengan adanya tadi sempat dibilang Mas Sifaul, dengan adanya ibunya sudah mulai ngekompos musik lagi, dan teman masa kecilnya Chloe yang confess itu cukup lucu sih. Aku dapat banget pada momen itu. Sendiri gimana gitu ya? Sendiri. Aku cinta sendiri. Oke, lanjut.
baik, kita masuk ke sesi selanjutnya yang dimana apa ya nak ya? Kita bahas apa ya? Oh ya, apakah ada scene atau bagian yang relate, bagian cerita yang relate mengenai kehidupan kalian gitu, yang membuat cerita dari game ini tuh bagus karena relate gitu, karena ceritanya ini yang membuat game ini bagus itu. Ada gak menurut kalian? Nggak ada ya, saya nggak penyakitan. Enggak. Ya. Lain. Hal lain ya. Oke, menurutku sih hal lainnya itu keluarga sih, lebih ke keluarga yang happiness gitu. Keluarga yang saling support. Walaupun ibunya sedikit sedikit getu sebelumnya, sedikit keras kepada karakter utamanya itu. Tapi ya karena ibunya menyesal belum sempat menggapai impian, bapaknya sudah mati dulu gitu ya, tahulah itu juga nggak pengen menyisakan penyesalan yang sama kepada anaknya gitu aja sih. Itu relate banget sih ke aku, buat aku relate juga ke itu masa depan palsunya. Nah itu cukup relate sih ya, gitu aja sih. Aku nggak pengen spoiler ini masa depan palsunya ini tentang apa, nggak bisa. Udah disclaimernya. Nextnya kan katanya. Udah. Oh ya, udah, nggak apa-apa ya. Nah, oke, itu relate sih. Aku pengen mati dengan cara bohong seperti itu sih, Rubian. Dimana aku bisa menyelesaikan semua apa yang kuinginkan, bisa ketemu cinta, bisa terwujud jadi orang terkenal apa, bisa diingat, terus bisa membuat sesuatu masterpiece gitu. Tapi Itu lebih ke arah. Tetapi menurutku lebih ke arah skenario palsu yang dimana itu kayak dunia yang dipikirkan kalau dia gak sakit kronis gitu. Kalau seandainya dia gak sakit kronis, dia itu bisa jadi seorang seniman yang terkenal. Ya menurutku itu sih. Tetapi dia itu bohong. Ada. ya karena itu saya suka kebohongan, oke. Ya, oke, lanjut. Oke, kalau tadi sempat disinggung Mas Firul juga ya, keluarga itu aku dapat banget dari sisinya. Aku raised by both parents ya, yang dimana mereka saling support, tapi balik lagi sering berjalannya waktu pasti ada pertikaian, pasti ada pertengkaran yang itu kita nggak bisa kita nggak bisa hindari. Yang itu ya cukup relate. Tapi yang dimana aku cukup kaget itu dimana pada akhir kan kita dikasih tahu nggak spoiler sih, kita dikasih tahu bahwa semua yang kita hidupi, semua yang kita jalani selama itu bohongan setelah kita time skip sakit ya. Namun ada satu scene yang dimana ibunya meninggal itu dari situ itu terasa real banget. Kalau misalnya kita jadi seseorang itu ada metronom yang dimana itu menandakan peninggalan ibunya, dan itu ritme detak jantungnya yang dimana cukup nggak terkontrol dan dia cukup takut melihat metronom itu sendiri. Yang dimana kenapa membuat scene bohongan ini terasa sangat realistis gitu, sangat apa yang karakter itu rasakan. Itu cukup perkecauan yang mana membuat aku nggak expect ternyata selama itu tuh bohongan. Benar-benar itu mempercayai diri, benar-benar meyakinkan aku bahwa itu yang terjadi sebenarnya, karena itu terasa realistis banget ya. Iya, itu membuka perspektif baru sih mengenai ibunya ini. Kalau aku ingin nambahin ya, sebenarnya ibunya ini tuh karakter yang paling caring ke anaknya, paling peduli ke karakter utama kita itu. Kenapa? Karena sebenarnya kalau di awal-awal kita ditunjukkan kalau ibunya ini itu kayak terlalu pushy lah, terlalu keras pada anaknya untuk belajar piano. Lah, kayak di awal gitu. Sampai ada kayak scene kayak perilaku gitu. Anaknya itu kayak ngelempar kertas. Nah, itu kayak saking keselnya gitu kan, sampai dia nakal enggak mau belajar piano gitu. Kita kayak karakter paling ngeselin gitu. Tapi di akhir setelah skenario palsu itu kita ditunjukkan kalau ibunya itu sebenarnya yang paling care, yang peduli. Gimana enggak? Soalnya dia itu
yang paling sedih ketika mendengar anaknya itu sakit. Terus kayak dia tuh kayak gak bisa nafas ketika mau meninggal gitu. Atau pas ketika anaknya ini baru menulis kayak sebuah karya tulis lah kayak kehidupannya dia lah, menulis kehidupannya dia. Itu tulisannya itu bagus dan dipuja sama ibunya, dan ibunya yang kata-kata yang mengena bagiku itu aku itu selalu suka dengan apa yang kamu kerjakan gitu, apa yang kamu lakukan itu aku selalu suka, dan itu menandakan kalau ibunya itu sebenarnya agak bebas, agak membebaskan anaknya dibandingkan dengan perlakuan ayahnya ke ibunya itu. Dan menurutku karakter ibu ini sebenarnya peduli dibandingkan dengan karakter lain. Walaupun awalnya itu kelihatan banget kalau ibunya ngeselin. Dan aku juga mendengar Kak Kevin kalau ketika ibunya mati, karakter ini teringat dengan metronom, yang menandakan sebenarnya ini karakter utama kita udah tahu kalau ibunya ini peduli dengan kita. Oke, ada anak yang nambahin. Sudah. Baik, apa ya? Bener-bener. Oh iya, apakah ada hal yang nggak disuka dari game ini? Kan kita udah membahaskan sisi positif dari game ini, kebanyakan sisi positif dari game ini. Apakah hal yang nggak disuka dari game ini ada gitu di benak kalian? Nggak suka ya? Mungkin kalau kita bahas nggak suka apa ya? Aku nggak ada kata-kata sih. Aku masih memikirkan aku mau ngekritik apa. Mungkin Mas Firul dulu. Kalau aku sih mungkin sebagian fiturnya itu sedikit aneh. Terus nggak ada komplain sih sebenarnya. Ceritanya benar-benar bagus, tapi aku benci aja dengan kenyataannya, sumpah. Aku benar-benar nggak mau mati dengan cara seperti itu. Walaupun di lingkunganku bahagia, tapi kalau aku nggak meninggalkan sesuatu, nama atau lainnya itu nggak mau mati aku dengan cara yang seperti itu. Gitu aja sih. Kesel aku sama ceritanya karena begitu real, begitu memungkinkan, dan aku nggak suka. Aku lebih milih berbohong seumur hidup. Oke, pertanyaan terakhir mungkin apakah apa? Gak ada. Oh iya. Oke, ini sebenarnya pertanyaan terakhir. Mungkin gimana ya? Apakah ada kayak life lesson, pelajaran hidup yang bisa kalian ambil gitu dari game setelah memainkan game ini? Tambahan saya life lesson ya. Mungkin apa yang dikatain ibunya pas di mobil yang dia gagal sih. Itu dimana ada kata-katanya, aku nggak takut dirimu yang sekarang, tapi aku takut kamu akan menjadi apa. Yang dimana itu menurut aku itu cerminan kepada diriku sendiri, yang aku merasa kalau akhir-akhir ini juga aku tidak terlalu bersemangat, aku tidak punya tujuan. Yang dimana kalau aku pikir-pikir lagi, lalu aku mau menjadi apa nantinya kalau aku sekarang aja udah seperti ini. Firul? Pelajaran hidup ya. Mungkin aku perlu menghargai lebih banyak waktu sih. Dimana dia latihan terus, sedangkan aku cuma turu gitu. Dia bekerja keras, dia suka meluangkan kreativitasnya, sedangkan aku males-malesan gitu aja. Dan juga aku nggak pingin berakhir seperti ini gitu. Masih banyak impian yang masih perlu dicapai. Juga impian palsunya itu benar-benar memukau sih. Aku pingin menjadi apa yang dia impikan di impian palsunya itu. Wes gitu aja. Kalau aku yang aku dapet itu kita kan nggak punya penyakit seperti dia kan. Dia itu menyesal karena dia kayak penyakit. Andai dia nggak punya penyakit itu, dia itu bisa menjadi apa-apa gitu kan. Kita itu harus carpe diem lah. Kita itu harus fulfill
hari-hari kita dengan hal-hal yang produktif. Kita itu harus kita harus memanfaatkan waktu yang kita punya dan bersyukur dengan waktu yang kita punya untuk meluangkan kreativitas kita untuk membuat sesuatu. Karena yang ditekankan dari cerita ini itu adalah kreativitas, entah kamu bisa memainkan musik, menjadi seniman atau menjadi penulis. Karena yang ditekankan ini seorang anak dengan bakat atau gift lah, dia itu dikaruniai dengan bakat-bakat seni itu. Dia itu bisa memainkan musik, terus bisa menggambar, dan juga karya tulisnya bagus untuk anak-anak kecil itu. Dan tetapi dengan sayangnya dia itu kena penyakit yang kronis, yang dimana dia itu gak bisa menjadi yang apa yang dia inginkan, dan dia merasa menyesal. Jadi pelajaran hidupku ya itu yang aku dapat, manfaatkan waktu lah. Kita punya waktu banyak untuk memberikan untuk kita membuat sesuatu untuk dunia, menginspirasi dunia dengan apa yang kita punya. Apakah ada tambahan sebelum Oke, overall rating. Overall rating kalian berapa? Kalau menurutku overall ratingku adalah 9/10. Mungkin dari Mas Kevin berapa overall rating dari game ini? Aku rating ya, mungkin karena aku belum familiar dengan genre-genre seperti ini ya, dan aku merasa ini game yang sangat-sangat bagus dengan game story yang biasa-biasa aku mainkan. Aku bakal ngasih 9 juga, sama kayak Mas Kopli, Kailas. Soalnya ya balik lagi aku belum familiar, namun menurut aku dari segi story sendiri dan dari segi gameplay sudah cukup menarik dan cukup unik. Kalau aku mungkin bakal ngasih beberapa rating ya. Untuk overall ratingnya mungkin 8. Untuk mekaniknya mungkin ratingnya itu 7. Karena menurut saya mekanik Florence lebih bagus jauh. Dan yang terakhir untuk ceritanya, story, itu adalah elemen yang paling kuat sih di game ini. Story, art, yang lainnya itu sound, itu semua saya rating 100/10 wes. Masterpiece, sumpah. Itu cerita yang benar-benar mungkin terjadi, real. Juga kita bisa melihat pandangan seorang yang penuh gift tapi tidak bisa mengeluarkan 100% karena terbatas oleh waktu, terbatas oleh usia, gitu aja sih. Benar-benar mahakarya ceritanya. Baiklah. Setelah kita membicarakan mengenai game ini, kita bicara seru kan? Seru kan obrolan kita? Oke. Iya. Wow. Lihat wajah editornya. Durasinya. Oke. Karena keterbatasan durasi dari kita udah bicara banyak mengenai game ini, dan kalau kalian ingin tertarik bermain, kita sudah mencantumkan deskripsi game ini kalau di deskripsi ini. Game ini sangat-sangat recommended bagi kalian yang ingin meneteskan air mata kalian. Kami sangat-sangat recommended game ini, Before Your Eyes. Oke, sekian dari podcast ngobrol santai dari GT dari GT ya, makanya dari GT. Sekian dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your life. You're gonna show it to me. I want to see exactly what made you so absolutely great. If you understand what I'm saying, blink over my hand here. Just think back. Look at that To the sun. very beginning. The first thing that you can remember. Every time you blink, you're going to jump forward in time. Could be a second, Ooh, that's good. could be 5 years. But that's enough for me. We have to make him do this every birthday. That's a great idea. I don't know what I'd do without old Benny. It's Chloe, your neighbor. But understand, I love it. no matter how much you like it, you're not going to be able to stay, all right? With your mother gone, I'm hoping to finally live without all the clutter. It's over. What's going on with Benjamin Brent? You're ashamed of something.
Something so terrible, you're trying to blink right past it. Close your eyes, Ben. So I'm gonna ask you again. Well, no matter how painful it gets, I'm gonna send you there to start from the very beginning. I need you to remember. And just try to enjoy it this time. Aku GT. Kami GT. Sedikit tambahan. Ini cok iki telung menit tuh iki sakno editore anjing. Wes salah. Wes saiki mati no. Ya.